Mau kaya, jangan sembarangan investasi. Kalau kamu nggak tahu hal-hal ini, maka bukan kekayaan yang kamu dapat, malah bisa jadi kebangkrutan. Apa itu pasar modal? Pasar modal sebenarnya secara harfiah adalah tempat bertemunya antara perusahaan dengan investor. Bagaimana cara kerjanya? Investor membeli saham atau bagian dari sebuah perusahaan, ya jadi saham itu bagian dari sebuah perusahaan di pasar modal melalui perantaraan sekuritas. Instrumen keuangan itu sebenarnya instrumen investasi ya, banyak banget sebenarnya. Orang bisa investasi di reksadana, di saham, kemudian orang bisa investasi di emas, di deposito, di obligasi pemerintah. Jadi investasi itu banyak, termasuk di properti, di emas, dan di saham sendiri ada beberapa cara untuk kita berinvestasi di saham. Ada yang memang pure murni investasi, ada juga yang diperjualbelikan atau kita sebut dengan trading. Saya rasa kalau kita ingin memulai bertransaksi di pasar modal, sekarang caranya sudah sangat gampang. Anda bisa buka akun sekuritas secara online ataupun secara offline, karena sekarang internet sudah banyak ya, sudah pengetahuan ada di mana-mana. Cuman masalahnya adalah apakah Anda sudah mendapatkan pengetahuan yang benar? Karena ya namanya juga investasi kan, kita harus tahu apa yang kita kerjakan gitu ya. Risk come from not knowing what you are doing. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan, Anda buka-buka sekuritas saja atau Anda langsung cemplungin uang di sana, ya bisa bad decision gitu ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah sebelum Anda buka akun sekuritas, pastikan Anda sudah tahu dulu bagaimana soal investasi di pasar modal, bagaimana cara kerjanya. Tahu itu mungkin bisa dari Instagram, dari Telegram, dari YouTube. Tapi kalau Anda mau betul-betul bisa menganalisa, membuat strategi, Anda harus sekolah dengan pendidikan yang komprehensif dan bisa diulang-ulang. Tips dasar untuk memilih saham untuk pemula. Tips dasarnya sebenarnya satu, gampang aja. Belilah saham yang perusahaannya kamu tahu produknya. Misalnya BCA, ada Bank BCA, Indofood, ada Indomie, Telkom ada Telkomnya, Excel ada Excelnya misalnya gitu ya. Dan perusahaan itu kamu yakin bahwa perusahaan itu masih akan ada sampai mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu ya. Jadi itu tips dasarnya sih sebenarnya. Jangan beli kucing dalam karung. Know what you buy. Nah nanti baru ada pertanyaan keduanya, why you buy it. Tapi yang dasarnya itu adalah belilah saham yang perusahaannya, produknya kamu tahu. Itu dulu yang paling dasar. Kalau dibilang bagaimana contoh nyata investasi saham memberikan keuntungan dalam jangka panjang, ya simple aja. Kalau Anda beli saham Bank BCA misalnya, Anda beli nggak usah jauh-jauh lah, di masa COVID yang lalu gitu, sampai sekarang Anda bisa hitung berapa kenaikannya sampai sekarang. Itu ya. Jadi kalau bahkan misalnya Anda lihat pertumbuhan dari saham BCA itu, kalau Anda rata-ratakan, dia itu naik per tahun itu, tiap tahun itu sekitar 10-20%. Bayangkan kalau Anda
nabung di deposito itu Anda cuma dapat 3,5% setahun. Obligasi pemerintah itu 5-7% setahun. Nah itu semua belum dipotong pajak ya. Jadi Anda beli saham BCA aja itu 10-20% per tahun. Ya, tergantung dari harga berapa Anda belinya gitu. Itu contoh nyata yang paling gampang. Bisa di trace. Saya rasa kalau kita udah ngomongin yang namanya investasi, kita ngomongin yang namanya uang. Investasi apapun, ya kita harus mengerti apa yang kita investasikan. Investasi itu dasarnya kita harus ngerti. Kenapa 80% orang berbisnis gagal? Jadi bukan di saham aja ya, orang berbisnis itu 80% gagal. Kenapa ya? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka lihat, oh coffee shop rame, mereka langsung bikin coffee shop. Tiba-tiba coffee shop terlalu banyak, akhirnya berguguran. Orang bilang sekarang misalnya Mishwe ya, Mishwe itu rame. Orang semua berbondong-bondong bikin Mishwe, padahal ya Anda tahu biaya franchise-nya mahal, kontrak tempatnya mahal, kemudian sepi. Kenapa? Ya karena harusnya orang itu ngitung dulu gitu, belajar dulu bagaimana actual risk-nya dulu, bahwa bisnis itu ada caranya gitu. Nggak bisa langsung jalan terus pasti barangnya laku gitu. Sama juga investasi juga harus benar-benar ngerti ini investasi ini seperti apa. Yang kita investasikan itu uang ya, uang yang kita cari dengan susah. Dan jangan sampai investasi kita bukannya jadi bagus atau berkembang, malah jadi boncos gitu ya. Jadi penting banget edukasi yang komprehensif dan terstruktur. Ya untuk Anda semua yang memang baru aja atau mungkin sudah pernah trading saham atau sudah memiliki niat untuk trading saham atau investasi saham, saya sarankan Anda untuk benar-benar memperlakukan saham ini sebagai sebuah bisnis ya. Jadi sebuah bisnis itu harus dipelajari, diseriusi juga, dan tentu saja itu memerlukan waktu ya, dan memerlukan bimbingan yang tepat. Kalau Anda tidak memiliki bimbingan yang tepat, Anda cuman asal-asal invest, asal-asal trading, asal-asal beli, maka takutnya Anda akan mengalami kerugian. Jadi, investasi yang paling penting adalah investasi leher ke atas atau investasi pendidikan. Baru setelah pendidikannya oke, Anda melangkah ke step selanjutnya, investasi ataupun trading saham dengan selalu mengedepankan risiko.